Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menerangkan sumber dana jangka menengah. Sebelum kita memasuki ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama saya sendiri, yaitu Ahmad Rizalullah dengan NIM 039. Lalu ada Hibni Najibul Wafa dengan NIM 027, diikuti Sultan Abi Fahrezi dengan NIM 031. Lalu ada Ahmad Kazim Izil Mustafa dengan NIM 033. Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu sumber dana jangka menengah. Apa itu sumber dana jangka menengah? Sumber dana jangka menengah pada umumnya adalah sumber dana atau pendanaan yang mempunyai jangka waktu lebih dari 1 tahun dan kurang dari 10 tahun. Kebutuhan sumber dana jangka menengah ini dirasakan perusahaan karena adanya kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi dengan sumber dana jangka pendek di satu pihak dan juga sulit dipenuhi dengan sumber dana jangka panjang di lain pihak. Apa aja jenis sumber dana jangka menengah? Yang pertama yaitu term loan, yang kedua equipment loan, dan yang ketiga leasing. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu term loan. Term loan adalah kredit usaha dengan umur lebih dari 1 tahun dan kurang dari 10 tahun. Term loan pada umumnya dibayar kembali dengan angsuran tetap selama periode tertentu, misalnya setiap bulan, kuartal, atau setiap tahun. Di bawah ini ada beberapa lembaga yang menyediakan term loan. Yang pertama bank komersial atau bank dagang, yang kedua perusahaan asuransi, yang ketiga dana pensiun, yang keempat lembaga pembiayaan pemerintah, dan yang terakhir supplier perlengkapan. Dipandang dari biaya, term loan ini memiliki biaya yang lebih rendah daripada modal saham atau obligasi. Penerbitan saham atau obligasi jika dibandingkan dengan hutang jangka pendek, term loan lebih banyak karena tidak segera jatuh tempo dan peminjam memberikan jaminan pembiayaan secara periodik yang mencakup bunga dan pokok pinjaman. Nah, untuk selanjutnya saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya yang menjelaskan tentang term loan. Nah, saya akan menjelaskan tentang rumusnya. Rumusnya yaitu PO sama dengan sigma N dengan T sama dengan 1 dikali XT per kurang buka 1 plus R kurang tutup pangkat T, di mana PO besarnya pokok pinjaman, sementara N jangka waktu pinjaman, XT besarnya uang tiap angsuran, dan R sama dengan besarnya bunga pinjaman per tahun. Nah, untuk contohnya seperti ini. Suatu perusahaan meminjam uang untuk usaha sebesar Rp113.730.000 selama 5 tahun dengan bunga 10% per tahun. Pembayaran angsuran dilakukan setiap akhir tahun, jadi 1 tahun 1 kali. Untuk menentukan besarnya angsuran per tahun adalah seperti tadi, PO sama dengan sigma N dengan T sama dengan 1 XT per kurung buka 1 plus R kurung tutup pangkat T. Nah, ini sudah diketahui PO nya Rp113.730.000 dengan N nya sama dengan 5, T nya 1 karena 1 tahun 1 kali. Yang dicari adalah XT. Untuk R nya bunganya adalah 10% atau 0,10 atau 0,1 juga nggak apa-apa angkat T. Kemudian Rp113.730.000 sama dengan XT. Nah, untuk mengetahui nilai anuitas sekarang itu bisa dicari di tabel nilai sekarang anuitas di buku manajemen. Itu bisa kalian lihat di buku manajemen sih. Ya.
halaman berapa saya lupa karena saya tidak membawa bukunya dan ketinggalan di Jogja gitu. Untuk lanjut saja, ditemukan nilai 3,7908 dibulatkan menjadi 3,791. Jadi X-nya sama dengan 113.730.000 rupiah dibagi 3,791 hingga ditemukan setiap angsuran tahunnya adalah sebesar 30 juta rupiah. Nah, untuk lebih mudahnya itu bisa dilihat di tabel skedul pembiayaan kredit usaha dalam rupiah. Nah, seperti itu. Ada tahun ke 0, ada tahun ke 1, 2, 3, 4, dan 5. Begitu juga dan seterusnya. Gitu. Untuk bunga tahun ke-1 itu 10% kali 113.730.000 rupiah itu sama dengan 11.373.000 rupiah. Untuk bunga tahun kedua yaitu 10% kali 95.103.000 rupiah hingga ditemukan 9.510.300 rupiah. Dan ini cara penghitungannya dilakukan sampai ke tahun kelima gitu. Kemudian sisa pinjaman sebesar 10.302,30 rupiah itu tuh seharusnya itu bernilai 0 dan jumlah angsuran pokok pinjaman seharusnya sama dengan jumlah pinjaman awal yaitu 113.730.000 rupiah. Nah, ini adanya selisih 10.302,3 rupiah ini terjadi sebagai akibat dari pembulatan gitu. Untuk selanjutnya sumber dana jangka menengah yang nomor 2 adalah equipment loan. Equipment loan adalah pendanaan atau pembiayaan yang dipergunakan untuk pengadaan perlengkapan baru. Perlengkapan yang biasa dibiayai oleh equipment loan adalah perlengkapan yang mudah diperjualbelikan. Equipment ini itu biasanya diberikan oleh pihak bank komersial, penjual perlengkapan, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan lainnya. Ada 2 instrumen yang dapat dipergunakan untuk membiayai equipment loan ini, yaitu kontrak penjualan kondisional dan hipotek barang bergerak. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber dana jangka menengah yang ketiga, yaitu leasing. Leasing atau sewa guna usaha adalah persetujuan atas dasar kontrak di mana pemilik dari aktiva atau pihak yang menyewakan aktiva menginginkan pihak lain atau penyewa menggunakan jasa dari aktiva tersebut selama periode tertentu. Manfaat dari leasing antara lain bahwa penyewa dapat memanfaatkan aktiva tersebut tanpa harus memiliki aktiva tersebut. Hak milik atas aktiva tersebut tetap pada lessor, namun kadang-kadang penyewa juga diberi kesempatan untuk membeli aktiva tersebut. Sebagai kompensasi manfaat yang dinikmati, maka penyewa mempunyai kewajiban membayar secara periodik sebagai sewa aktiva yang digunakan. Sedangkan manfaat lain adalah penyewa tidak perlu membayar biaya perawatan, pajak, dan asuransi. Adapun 3 bentuk leasing, yang pertama sell and leaseback, yang kedua operating lease, yang ketiga financial lease. Sell and leaseback. Pada sell and leaseback, perusahaan yang memiliki aktiva menjual aktiva tersebut kepada perusahaan lain dan sekaligus dibuat perjanjian untuk menyewa kembali aktiva tersebut untuk periode tertentu. Aktiva yang biasa disewa gunakan antara lain tanah, bangunan, dan peralatan pabrik. Sedangkan perusahaan yang biasanya sebagai pembeli adalah bank, perusahaan asuransi, perusahaan leasing, pegadaian, atau investor individu. Manfaat dari sell and leaseback ini adalah bahwa penyewa menerima pembayaran segera sebagai tambahan dana yang dapat diinvestasikan ke investasi lain, dan bersamaan dengan itu penyewa masih dapat menggunakan aktiva yang dijualnya selama jangka waktu perjanjian leasing. Penyewa mempunyai kewajiban membayar secara periodik sebesar harga jual ditambah dengan tingkat keuntungan yang disyaratkan lessor. Berikutnya ada operating lease. Operating lease atau service lease
memberikan servis atau pelayanan baik mengenai finansial maupun mengenai pemeliharaannya. Aktiva yang sering digunakan adalah komputer, mobil, dan truk. Dalam leasing jenis ini, biasanya terdapat klausul yang memberikan hak kepada lease atau penyewa untuk membatalkan perjanjian leasing dan mengembalikan peralatan itu kepada lessor sebelum habis waktu berlakunya. Hal ini merupakan syarat yang penting bagi penyewa atau lease, karena ini berarti bahwa penyewa dapat mengembalikan perlengkapan tersebut apabila ada perkembangan teknologi baru yang menyebabkan peralatan itu menjadi usang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Jazim Mustafa Sofi. Di sini saya akan menjelaskan tentang financial lease. Financial lease atau capital lease berbeda dengan operating lease, yaitu lessor tidak menanggung biaya perawatan. Perjanjian kontrak leasing tidak dapat dibatalkan dan leasing diangsur secara penuh. Perbedaan utama antara financial lease dengan operating lease adalah bahwa perusahaan memperoleh aktiva baru, bukan yang selama ini telah dipergunakan. Lessor pada umumnya adalah dari pihak perusahaan asuransi atau bank komersial, seperti halnya dalam penentuan jumlah pembayaran tahunan dalam term loan. Besarnya pembayaran sewa setiap tahunnya juga dapat ditentukan dengan menggunakan tabel anuitas dan tabel PV. Baik, selanjutnya ada selanjutnya ada contoh soal dan penjelasannya, bisa disimak bersama-sama. Oke, baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.